Hai adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Pasti adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Nah adik-adik semua, mari kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Nah adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu Mars PA. Masih tetap dalam keadaan bangkit berdiri ya. Kakak undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Bapa di Surga. Bapa di surga mengasihiku, ku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Si Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, kita akan melakukan doa pembukaan. Kakak mau adik-adik lipat tangan, hening, dan berdoa. Kakak pimpin ya. Mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, karena kami bisa berkumpul ya Bapak untuk melakukan ibadah impak kami ya Bapak. Berkati ibadah impak kami ya Bapak dari awal pertengahan hingga sampai akhir ya Bapak, agar ibadah kami bisa hikmat ya Bapak, dan bisa menjadi berkat untuk kami ya Bapak, untuk hidup kami ke depannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memuji dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Kakak akan pimpin Mazmur. Kita buka Mazmur di Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Nah Mazmur itu di perjanjian lama apa perjanjian baru? Ayo. Nah adik-adik, udah dapat Alkitabnya, udah dapat ayatnya? Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Kalau sudah dapat, kakak akan bacakan ya. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semua itu, dan orang-orang berpegang padanya, mendapat upah yang besar. Nah, itu bacaan Mazmur kita adik-adik. Sekarang lagu respon dari Mazmur, kita akan bernyanyi Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, Engkau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Sekarang kita akan mendengarkan firman yang dipimpin oleh Karya. Nah, kita panggil yuk sama-sama. Karya. Halo adik-adik, selamat pagi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami agar kami dapat mengerti arti dari firman Tuhan pada hari ini. Berkati kakak layan yang melayani pada hari ini, juga adik-adik yang mendengarkan firman di rumah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22, ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Karya ulangi ya, Kisah Para Rasul yang ke-22, Kisah Para Rasul pasal 22, ayat 1 sampai dengan 5. Karya akan baca ya, begini bunyi firmannya. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal ini, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita kali ini bercerita tentang siapa yo? Ya, tentang Paulus. Nah, sebelumnya Karya mau memberitahu kalian, bertanya siapa sih Rasul Paulus itu? Ada yang tahu nggak? Ya, adik-adik,
Rasul Paulus itu ialah seorang Yahudi yang lahir di Tarsus. Dulu namanya itu Saulus. Ya. Dia bernama Saulus. Waktu dia masih bernama Saulus, dia tuh suka sekali menangkap pengikut Kristus. Kenapa sih dia suka nangkap pengikut Kristus? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa sih Bapak Saulus ini dulu tuh suka banget nangkep pengikut Kristus? Ya, karena tahu nggak? Karena waktu itu Bapak Saulus ini tidak percaya adanya akan Tuhan Yesus. Dia tidak percaya tentang Tuhan Yesus. Jadi dia sudah pernah dengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, tapi dia tidak percaya. Makanya dia menangkap para pengikut Kristus. Nah, pada suatu hari Pak Saulus ini pergi. Dia pergi berjalan ke sebuah kota yaitu bernama Damsyik. Nah, saat dalam perjalanan menuju kota Damsyik, Bapak Saulus ini melihat sebuah sinar terang muncul. Nah, saat sinar terang itu muncul, dia rebah ke tanah. Dia jatuh. Lalu ada suara yang bertanya kepada dia. Bunyinya seperti ini waktu itu suaranya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, lalu Saulus menjawab. Saat itu dia menjawab, siapakah engkau? Tuhan? Gitu. Nah, lalu suara tersebut berkata lagi, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Adik-adik, kok yang ditangkap itu kan pengikut Kristus, tapi kenapa ya waktu itu suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, kita ini kan pengikut Kristus, berarti kita ini pengikut Yesus. Nah, berarti sama aja kalau ada yang menganiaya kita, dia menganiaya Yesus. Nah, lalu saat dia mendengar suara tersebut, tiba-tiba matanya menjadi buta. Mata Bapak Saulus menjadi buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia sampai jalan aja dia nggak bisa. Akhirnya dia dituntun oleh teman-temannya. Nah, pada saat kejadian itu, cuman Saulus yang bisa mendengar suara tersebut. Teman-temannya yang mengikuti dia itu tidak ada yang mendengar suara tersebut. Itu adik-adik. Coba sekarang adik-adik bayangkan kalau mata adik-adik itu buta, nggak bisa melihat. Kan gak enak banget ya adik-adiknya, nggak mau jalan susah, mau ngapa-ngapain susah. Nah, itu yang terjadi pada Saulus waktu itu. Saat dia berjalan ke Damsyik, dia melihat sebuah cahaya, lalu tiba-tiba mata dia menjadi buta. Nah, 3 hari kemudian Tuhan Yesus itu menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Bapak Saulus yang buta. Nah, akhirnya Bapak Ananias ini menumpangkan tangannya kepada Saulus dan berdoa. Dan pada akhirnya selaput yang menutup mata Bapak Saulus itu jatuh dan Bapak Saulus kembali bisa melihat. Lalu setelah Bapak Saulus bisa melihat, dia kemudian Ananias membaptis Bapak Saulus ini. Nah, sejak kejadian itu, sejak Bapak Saulus dibaptis, Bapak Saulus ini tinggal bersama-sama murid Tuhan Yesus dan dia belajar tentang firman Tuhan. Dia belajar tentang firman Tuhan dan pada akhirnya dia percaya akan Tuhan Yesus. Lalu namanya digantilah menjadi Paulus. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita lihat saat Bapak Paulus mengalami kejadian buta, dia didoakan oleh Ananias dan dia akhirnya bisa melihat. Itu semua karena kebaikan Tuhan kepada Bapak Paulus. Karena cinta kasihnya Tuhan kepada Bapak Paulus, walaupun Bapak Paulus ini Rasul Paulus ini dulu pernah menganiaya pengikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya dengan cara
membuat Bapak Saulus ini bertobat melalui kejadian dia buta. Nah, sekarang Karya mau tanya nih adik-adik. Adik-adik kan percaya nih sama Tuhan Yesus. Adik-adik saat ini percaya kalau Tuhan Yesus itu baik. Nah, sekarang Karya mau tanya, kira-kira apa ya yang bisa adik-adik lakukan untuk membuktikan cinta, untuk membuktikan sayangnya kalian kepada Tuhan Yesus? Ayo, kira-kira apa? Selain berdoa, selain bernyanyi, memuji nama Tuhan, apalagi? Rajin ke IMPA, walaupun dalam kondisi saat ini kita hanya bisa melalui streaming YouTube atau kita secara Zoom, tapi Karya percaya banyak di antara adik-adik yang masih setia mengikuti ibadah pelayanan hari Minggu anak, ya. Nah, di sini juga Karya mau memberitahukan ke adik-adik bahwa kita bisa loh bersaksi, menyatakan saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kita bisa loh menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Seperti Bapak Paulus, dia sudah merasakan kebaikan Tuhan, dia merasakan mukjizat Tuhan, akhirnya dia mau menjadi pengikut Kristus dan memberitakan Injil. Nah, Karya di sini nggak nyuruh kalian untuk memberitakan Injil, tapi memang kewajiban kita sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus itu untuk memberitakan Injil. Nah, kalau untuk adik-adik yang masih kecil, itu bisa melalui perbuatan, tingkah laku kita di rumah. Kita bisa tunjukkan kalau kita itu bisa memberitakan Injil melalui tingkah laku kita, dengan tidak melawan orang tua gitu, selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Jadi adik-adik tetap semangat ya untuk melakukan yang baik, tetap semangat untuk memberitakan Injil walaupun saat ini kita tidak bisa bertatapan langsung, tapi Karya percaya kalian bisa melakukan firman Tuhan di rumah, di tempat kalian bermain gitu ya. Walaupun sekarang kalau kita bermain di luar, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tapi sebelum Karya tutup firman Tuhan hari ini, Karya mau kasih tugas untuk adik-adik, itu berupa ayat hafalan. Ya adik-adik, nanti adik-adik bisa mengirimkan videonya ke Kakak Layan. Video kalian sudah menghafal, dihafalin ya adik-adik ya, bukan dibaca ya, dihafalkan. Jadi kalian ayat hafalannya itu terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31 yang bunyinya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Gampang kan adik-adik? Ya, Karya ulang sekali lagi ya, yaitu ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Bunyinya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kiranya kita tetap semangat, kita tetap dapat melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada, dan kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Untuk itu, nah jadi demikian pembacaan kita firman Tuhan hari ini. Lalu sebelum kita berdoa syafaat, kita akan nyanyi ya, yang dipimpin oleh Kakak Richard. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, dan adik-adik harus lakukan firman Tuhannya ya, seperti yang dilakukan oleh Saulus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan berdoa syafaat. Kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk Bapak Presiden kami, beserta wakil. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan roh hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk para aparat negara yang menjagai bangsa kami. Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih karunia-Mu boleh memberkati mereka, memberi mereka kekuatan, kesehatan untuk dapat menjaga bangsa kami. Dan Engkau juga yang memberikan hikmat pada mereka saat menjaga bangsa kami ini. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pemimpin di daerah kami, baik kecamatan, kelurahan, RW, RT. Tuhan Yesus senantiasa yang memberkati mereka. Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan roh hikmat kepada mereka. Engkau tahu, Tuhan, setiap pergumulan bangsa dan negara kami percaya, Tuhan, kalau Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Dan kami berdoa, Tuhan, saat ini kami masih dalam keadaan pandemi. Tuhan Yesus, Kau memberikan setiap kami kekuatan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus yang menjagai kami, Tuhan. Engkau juga yang memberikan kami kesehatan, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, agar kami dapat selalu melakukan aktivitas dengan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Saat ini juga, Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk KMJ kami, Tuhan. Bapak Pendeta Edi Rade beserta istri. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati KMJ kami dan keluarga. Engkau yang berikan roh hikmat. Engkau juga yang memberkati setiap segi kehidupan mereka, Tuhan. Engkau yang tahu, Tuhan, setiap pergumulan dan juga setiap apa yang dibutuhkan oleh KMJ kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Ibu Stella Mandagi. Ya Tuhan, Engkau yang tahu keberadaannya. Kami berdoa, Tuhan, untuk Ibu Stella dan keluarga. Tuhan yang memberkati setiap segi-segi kehidupan Ibu Stella. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau telah menempatkan pendeta-pendeta yang baik di tengah-tengah kami. Engkau yang menempatkan pendeta-pendeta yang penuh hikmat di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk majelis, untuk pengurus pelkat, untuk komisi. Tuhan yang berkati setiap kami, ya Tuhan. Mungkin kami tidak dapat beraktivitas seperti biasa, tapi kami percaya, Tuhan, kami akan tetap terus memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa, ya Bapa, untuk karyawan kantor, untuk satpam, untuk kostor. Tuhan Yesus memberkati setiap mereka. Kau yang memberkati mereka, memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami percaya, Tuhan, kalau Tuhan boleh hadir tengah-tengah kami, tengah-tengah gereja kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk Pelkat PA, Tuhan yang memberkati Pelkat PA, kakak layan, pengurus, dan juga kami berdoa untuk adik-adik layan kami, Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang berkati kami, Engkau yang senantiasa melindungi kami. Kami berdoa untuk adik-adik layan kami yang sakit. Tuhan Yesus yang jamah setiap sakit penyakit setiap adik-adik layan kami. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kakak layan yang sakit, untuk Kalinda yang saat ini sedang pemulihan. Tuhan Yesus, Kau yang memberkati Kalinda, menyembuhkan, dan Kau yang menjamah setiap bagian tubuh yang habis dioperasi. Tuhan Yesus, kami percaya Kalinda boleh dipulihkan, Kalinda boleh disehatkan, dan boleh dapat kembali melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Untuk itu kami akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan persembahan. Siapin tangannya ya, siapin duitnya ya. Tangannya lagi kakak salah, maaf. Tangan kanan untuk pegang uang. Kita akan melakukan persembahan. Nyanyiannya Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah, adik-adik, kita sudah persembahan, kakak akan pimpin doanya. Mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak atas persembahan yang telah kami lakukan ya Bapak. Kiranya persembahan ini ya Bapak bisa menjadi berkat ya Bapak. Entah untuk apa ya Bapak, kiranya Engkau selalu memberkati persembahan kami, agar persembahan kami ini selalu bisa menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Berikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami pada hari ini sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah boleh dapat bertugas dengan baik. Juga kami berdoa untuk adik-adik lain yang saat ini telah mengikuti ibadah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Makasih adik-adik, selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan.